Salawat dan salam demi keberkahan majlis kita senantiasa memuja dan memanjatkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan membahas tentang menguak rahasia misteri perahu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam di mana berlabuh. Apa sifat-sifat perahu ini? Berapa orang yang naik di atas perahu ini? Adakah orang-orang yang tidak naik ke perahu ini selamat? Lalu bagaimana setelah perahu ini disandarkan Allah? Kemana orang-orang ini kemudian pergi? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kisah tentang rahasia di balik Safinatun Nuh bukan hanya dibicarakan orang-orang Islam saja, tapi juga dibicarakan oleh umat-umat sebelum Islam. Dicatat dalam kitab-kitab seperti Taurat, Injil dan yang lainnya. Saya contohkan saja versi Taurat yang disebutkan dalam kitab Safarut Takwin, nihayatu kulli basharin qad atat amami. Nuh berkata, akhir setiap manusia sudah datang di hadapanku. Li'annal arda imtala'at zulman minhum, karena bumi telah dipenuhi dengan kezaliman yang menyebar. Faha ana, Allah subhanahu wa ta'ala, ini perkataan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nuh, bukan perkataan Nuh. Saya ulang, nihayatu kulli basharin qad atat amami, kehancuran setiap manusia sudah datang di hadapanku. Li'annal arda imtala'at tulman minhum, karena bumi sudah dipenuhi dengan kezaliman yang menyebar. Faha ana muhlikuhum ma'al ardi, maka saya akan hancurkan mereka bersama bumi. Isna li nafsika falkan min khasabin jufri, wahai Nuh, buatlah untuk dirimu sebuah perahu dari kayu. Taj'alul fulka masakina, yang kau bisa jadikan perahu itu tempat tinggalmu. Wa tatlihi min dakhilin wa min kharijin bil qar, kemudian benahi kapalmu, kamu oles dengan minyak supaya tidak bocor, maksudnya. Wa hakadha tasna'uhu, begitulah engkau harus membuatnya. Kemudian disebutkan meterannya, salasa mi'ati dira'in yakunu tulu al-fulki, di mana 300 hasta panjangnya kapal itu. Wa khamsina dira'an arduhu, dan 50 hasta bentangannya atau lebarnya. Wa thalathina dira'an irtifa'u, dan 30 hasta tingginya. Jadi panjangnya 300 hasta, kemudian lebarnya 50 hasta, kemudian tingginya 30 hasta. Kemudian wa tada'u babal fulki fi janibihi masakina sufliyatun wa mutawassitatun wa ulwiyatun, maka jadikan bagian-bagian kapal itu ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas, menunjukkan bahwa kapalnya Nabi Nuh itu ada 3 tingkat. Faha ana ati bitufanil ma'i alal ardi li ahlika kulla jasadin fihi ruhu hayatin min tahtis sama, maka saya akan hancurkan setiap jasad yang ada rohnya yang berada di kolong langit. Kullu ma fil ardi yamut, setiap yang ada di bumi pasti mati. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, masukkan juga setiap ithnaini min kulli tudkhilu ilal fulki listiqaiha ma'aka, setiap binatang-binatang yang berpasang-pasangan masukkan juga. Takunu dzakaran au untha, laki-lakinya perempuannya. Minat tuyur, dari burung-burung, ka ajnasiha bersama jenis-jenisnya, wa minal bahaim ka ajnasiha, dan juga binatang-binatang ternak dengan segala jenisnya, wa min kulli
dabbabatil ardi kajnasiha, dan binatang-binatang melata di bumi masukkan dengan jenis-jenisnya. Fakhudh li nafsika min kulli ta'amin, ambil juga untuk dirimu wahai Nuh setiap makanan yukal yang dimakan. Fayakunu laka walaha ta'aman, sehingga makanan itu cukup untuk kau makan dan semua penghuni yang ada di kapal itu. Fafa'ala Nuhun hasba kulli ma amarahu bihillahu hakadha fa'al. Maka Nuh pun melaksanakan perintah Allah, begitulah Nuh melaksanakan perintah itu. Ini versi Taurat. Tetapi kalau kita melihat versi Al-Quran, berbeda lagi. Saya akan sebutkan ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat-sifat kapal Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dalam Al-Quran. Pertama disebutkan dalam surah Hud ayat 37. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu dari kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang zalim, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nuh untuk membuat perahu. Kemudian disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 27 juga, fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina fa idza jaa amruna wa farat tanur fasluk fiha min kulli zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami, maka apabila perintah kami datang dan tanur dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang-orang yang lebih dulu ditetapkan akan disiksa di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang nasib orang-orang zalim, sungguh mereka akan ditenggelamkan. Di sini Allah sifatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk membuat perahu dan memasukkan binatang-binatang yang berpasang-pasangan ke dalamnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala katakan, fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhud. Kemudian kami menyelamatkan Nuh dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan itu. Ya, karena di situ ada binatang, ada manusia, ada makanan dan begitu seterusnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala katakan masih dalam surah Hud ayat ke-38-nya, wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'u min qaumihi sakhiru minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Dan mulailah Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaum berjalan melewatinya, mereka mengejeknya, seolah-olah, hei Nuh, dulu kau seorang nabi, kenapa pula jadi tukang kayu? Maka Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejek kamu sebagaimana kamu mengejek kami. Ya, sebelum dibuatnya dan sedang dibuatnya kapal, mereka mengejek. Setelah Nuh berada di atas perahu dan Allah selamatkan, maka al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Kemudian juga disebutkan dalam surah Al-Haqqah ayat 11-12, Allah mengatakan, an inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal, agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengarkan. Kemudian juga sifat perahu Nabi Nuh juga disebutkan dalam ayat dalam surah Al-Ankabut ayat 15, fa anjaynahu wa ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala katakan, wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur tajri bi a'yunina jazaan liman kana kufir wa laqad taraknaha ayatan fahal min mudzakir.
Dalam surah Al-Qamar juga Allah katakan ayat 14-15, dan kami angkut Nuh ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak. Artinya perahu Nuh itu bukan dari besi tetapi dari kayu, yang berlayar dengan pemeliharaan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang telah ingkar kepada diingkari kaumnya. Dan sungguh kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran, maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini datanglah beberapa sifat kapal berdasarkan nas Al-Qur'an. Pertama, di sini Allah Subhanahu wa taala katakan annaha dzatu alwahin wa dusur. Jadi kapal Nabi Nuh itu terbuat dari papan dan pasak. Jadi pakunya itu pasak, kemudian badan kapalnya itu kayu-kayu yang sudah diserut. Begitulah berdasarkan nas Al-Qur'an. Kemudian juga di antara sifatnya annaha dzatu masalik au masakin au ghuraf hasba ma warada fi suratil mu'minin. Jadi kapal itu bisa dijadikan tempat tinggal, saking besarnya kapal itu, dan juga ada kamar-kamarnya. Jadi ada kamar-kamar untuk manusia, ada kamar untuk binatang, ada kamar untuk burung, semua disediakan. Berdasarkan surah Al-Mu'minun, fasluk fiha min kulli zawjaini itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaulu minhum. Maka masukkanlah setiap binatang-binatang yang berpasang-pasangan dan juga keluargamu, kecuali orang yang sudah ditetapkan mereka akan dibinasakan. Kemudian juga yang ketiga, dan ingat bahwa kapal Nabi Nuh ini mukjizat. Ingat, ini bukan kapal biasa, ini mukjizat, mukjizat seorang nabi. Bayangkan banjir itu dijelaskan sampai menutupi gunung-gunung tertinggi di dunia, dengan dihempas dengan tupan, dengan gelombang yang sangat besar, tapi tidak menggulingkan perahu Nuh. Kalau bukan mukjizat apa namanya? Jadi kapal ini mukjizat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tidak bisa kita bayangkan, namanya mukjizat itu keanehan. Makanya kisah-kisah para nabi, bagaimana akhir orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, dan begitu seterusnya. Dan pelajaran para nabi dalam Al-Quran itu banyak sekali. Fa'tabiru ya ulil absar. Subhanakallah bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.